Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Nanti dimulaikan majelis kita ini kita gunakan untuk fikir pertama sebenarnya. Sebagaimana fikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kali fikir mengenai tanda-tanda keagungan Allah. Dalam satu riwayat mengatakan orang memikirkan tanda-tanda keagungan Allah ini seperti ibadah 1 tahun. Allah itu ghaib, tidak tampak, tapi tanda-tanda keagungan Allah ada di mana saja, tampak di mana saja. Wujudnya bumi tanda keagungan Allah. Kalau kita pandang ke langit itu tanda keagungan Allah. Adanya bintang-bintang yang berjuta-juta, bermiliat-miliat, nggak ada yang bisa ngitung, tanda keagungan Allah. Datangnya matahari tanda keagungan Allah. Tenggelamnya matahari tanda keagungan Allah. Hembusan angin tanda keagungan Allah. Wujudnya manusia ini tanda keagungan Allah. Wujudnya binatang-binatang yang beraneka ragam, berkaki 2, berkaki 4, berkaki lebih dari itu, tanda-tanda keagungan Allah SWT. Binatang-binatang yang besar, gajah, jerapah, kerbau, tanda keagungan Allah SWT. Binatang yang kecil-kecil kayak semut, tanda keagungan Allah juga. Kalau orang mau mikir, semut itu kecil, tapi dia punya hidung itu tajam sekali sebenarnya. Di mana ada gula, ada semut. Kok bisa tahu itu? Sudah kita sembunyikan di mana, dia tahu aja namanya semut itu. Jadi semulaikan Allah SWT. Semua yang ada di alam semesta ini tanda-tanda keagungan Allah. Termasuk diri kita sendiri. Mata kita ini tanda keagungan Allah SWT. Telinga kita tanda keagungan Allah SWT. Jantung kita tanda keagungan Allah SWT. Setiap sel darah kita tanda keagungan Allah SWT. Bulu-bulu kita, rambut kita yang ada di kepala, yang ada di tangan, yang di dada kita, semua tanda keagungan Allah SWT. Kenapa bulu yang ada di kepala bisa panjang, tapi yang ada di alis kok nggak panjang-panjang? Tanda keagungan Allah bahwa kekuasaan Allah itu mengendalikan segalanya. Kalau tidak dikendalikan oleh Allah, nanti alisnya tambah hari tambah panjang, bagaimana? Nah, kita nggak bisa melihat tutupan rambut matone.
Tanda keagungan Allah SWT. Apa saja kalau kita pikirkan tanda keagungan Allah. Tanda kebijaksanaan Allah, tanda kehebatan Allah. Tanda Allah itu sudah tahu segalanya. Sebelum orang-orang dikasih ilham oleh Allah untuk bikin kacamata, Allah sudah pasang cantolan dulu. Ini telinga namanya, cantolan kacamata. Coba kalau Allah dulu tidak membuat cantolannya, terus orang bikin kacamata, bagaimana nyantolkannya? Nah, ditaleni begitu. Ditaleni jelek jadinya. Nah. Apa yang akan terjadi Allah sudah tahu. Yang memberikan kefahaman pada manusia bikin kacamata Allah SWT. Maka sudah cocok aja. Yang membuat kefahaman manusia bikin pesawat terbang, bikin kapal, semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah bikin lautan, Allah telah bikin aturan-aturan di lautan itu. Allah telah bikin manusia, Allah kasih otak, Allah kasih kefahaman, Allah kasih besi, Allah kasih karet, Allah kasih kayu, Allah kasih, sehingga akhirnya jadilah kapal. Sebelum ada pesawat terbang, angin sudah ada, aluminiumnya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, otaknya sudah ada, yang di-setel oleh Allah. Tahu-tahu jadi pesawat terbang. Hakikatnya kulun min indillah. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda keagungan Allah ada di mana saja. Perlu kita renung. Qul induru madza fis samawati wal ardh. Katakanlah, lihatlah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Kita melihat pohon, ingat Allah. Jadi zikir. Dan zikir itu masuk asbab hidayah. Ini ada seorang ulama zaman dulu berjalan dengan teman-temannya. Maka dia ini dakwah kepada seorang majusi, orang kafir lah, orang penyembah berhala. Ya, orang majusi itu tidak mau masuk Islam, malah marah-marah. Setelah itu bikin jaulah lagi. Ulama dengan santri-santrinya bikin jaulah lagi. Sebelum masuk di rumahnya orang kafir tadi, ulama itu berdiri aja. Berdiri aja. Belum ngomong apa-apa, tahu-tahu orang kafir tadi mengatakan, tuan, silakan masuk, katanya. Kemarin tuh marah-marah, kalau sekarang silakan masuk. Kamu orang-orang Islam loh? Iya benar. Saya ingin kasih makan kamu. Tapi kan orang Islam tidak boleh makan sembelihannya orang bukan Islam. Benar. Ini saya punya kambing ini, kamu sembelih sendiri, kamu makan di sini. Maka teman-temannya tuh heran, ini orang ini kok tahu-tahu berubah tuh gimana ini? Kemarin tuh ngusir-ngusir, kok sekarang kok berubah? Malah ngasih kambing suruh makan sendiri. Nggak selesai lah. Setelah makan, terus oleh ulama tadi, ini orang kafir tadi diajak masuk Islam. Tidak lama kemudian masuk Islam, langsung cash di situ masuk Islam. Ini jamaahnya tambah heran lagi, ini kok kamu keluar kesaktian apa ini kok tahu-tahu dia masuk Islam? Bukan kesaktian katanya, nanti saya ceritakan. Saya itu waktu taklim itu dengar orang yang dekat dengan orang ahli zikir tidak akan celaka. Maknanya
dapat hidayah, tidak celaka kok. Maka tadi ketika saya mau masuk rumah ini, saya lihat pohon itu, saya bukan melihat pohon begitu. Saya lihat ini tanda-tanda keagungan Allah. Allah ciptakan pohon. Maka saya lihat dengan saya zikir. Nah, begitu saya zikir, nah mungkin zikir saya ini diterima oleh Allah. Akhirnya dia dapat hidayah. Ini kalau jauh lah begitu ya. Jangan jauh lah malah nonton TV. Ya. Di situ ada orang nonton TV, ikut nonton. Jauh lah ya, hidayahnya nggak datang tuh Pak. Malah setannya masuk ke hati kita. Jadi jauhlah tuh dengan zikir, merenungi keagungan Allah. Maka insya Allah nanti jauhlah kita ini ada berkahnya. Insya Allah malah kan. Ini ceritanya orang-orang dulu itu kayak begitu. Jadi mikir tanda-tanda keagungan Allah. Di mana saja kita biasakan begitu. Kalau orang tuh mikir tanda-tanda keagungan Allah, akhirnya memuliakan Allah SWT. Jadi zikir terus. Udzurillah inda kulli hajarin wa syajarin. Ingatlah kepada Allah di setiap ada pohon, ada batu. Karena pohon itu tanda keagungan Allah, batu-batu pun itu tanda keagungan Allah. Kalau seluruh dunia mau bikin batu satu saja, dari tidak ada kepada ada, nggak akan bisa. Kemudian fikir yang kedua, fikir mengenai akhirat. Di dalam satu hadis dikatakan, fikir akhirat itu seperti ibadah 7 tahun. Dibiasakan diri kita ini memikirkan akhirat. Memikirkan akhirat. Bagaimana nanti keadaan di kubur kita. Sebelumnya itu, sebelum kubur, bisa nggak kita ini bertahan sampai masuk kubur itu membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang itu matinya menurut hidupnya. Kalau hidupnya sibuk dengan la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, mendakwahkan la ilaha illallah, memikirkan la ilaha illallah, mewiridkan la ilaha illallah, insya Allah matinya dengan la ilaha illallah. Di kita ini sampai menjadi orang yang sibuk dengan la ilaha illallah itu. Namanya itu ahli la ilaha illallah. Yang dipikirkan la ilaha illallah, yang diwiridkan la ilaha illallah, yang didakwahkan la ilaha illallah, yang didengarkan la ilaha illallah. Sampai mancep masuk kubur la ilaha illallah. Dalam satu hadis dikatakan, aku melihat, kata Nabi, orang-orang ahli la ilaha illallah itu dibangunkan dari kubur sambil mereka membersihkan debu-debu kuburan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak terkejut sama sekali. Orang-orang pada terkejut, oh ada apa ini, ada apa ini. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang bangunkan kita dari kubur kita ini? Orang pada bingung dewe-dewe, ya. Ahli la ilaha illallah tenang-tenang, ya. Kaya tangi turu, ya. Wis biasane ngono kuwi, biasane tangi turu la ilaha illallah. Tangi sok kubur ya. La ilaha illallah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada khawatir, tidak ada takut. Ini namanya ahli la ilaha illallah. Kalau istrinya marah bagaimana? La ilaha illallah. Kalau temannya ngomel saja, kita disalahkan terus, gimana?
La ilaha illallah. Sibuk dalam zikir, sibuk tawajuh kepada Allah. Orang itu kalau sibuk dalam tawajuh kepada Allah, maka akan ditolong oleh Allah. Jangan sibuk dengan masalah, sibuklah dengan yang membuat masalah. Siapa yang buat masalah itu? Allah. Jangan sibuk dengan masalah, sibuklah dengan Allah. Jadi kalau banyak masalah datang, tambah masalah datang, tambah sibuk dengan Allah. Sebaik-baiknya cara menghadapi masalah adalah sibuk dengan Allah. Sibuk zikir pada Allah, sibuk berbicara keagungan Allah, sibuk taat kepada Allah. Nah, tiba-tiba masalah itu selesai sendiri, diselesaikan oleh Allah. Nah, orang dakwah itu banyak masalah, masalah dakwah. Kalau petani masalahnya di sawah, nggak ada masalah dakwah, nggak pernah dakwah kok. Kalau orang ahli ilmu ya masalahnya masalah ilmu, ngapalkan Quran nggak hafal-hafal gimana. Nah, jadi kalau kita ini tidak dakwah ya tidak dapat masalah dakwah, tapi dapat masalah lain. Akan datang masalah-masalah lain kepada kita. Jangan ada pikiran, wah gara-gara dakwah nih saya banyak masalah. Kalau kamu nggak dakwah pun akan banyak masalah. Memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk masalah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Mulai dari RT sampai presiden masalah semua. Itu presiden mana Libya malah ditembak sak keluarganya. Presiden kok ditembak gimana? Ya. Kayak maling aja, emang maling. Ya. Jadi dunia ini coba kita lihat, bukan karena orang itu kaya tidak ada masalah. Raja-raja pun juga banyak masalah. Maka masalah dunia itu biasa saja. Allah berjanji kalau kita sibuk dalam taat, masalah berubah jadi rahmat. Kalau sibuk dalam taat, masalah berubah jadi rahmat. Kita ini sibuk dalam taat, nah ini tahu-tahu masalah jadi rahmat. Latihannya kalau ada masalah itu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Terus doa kepada Allah. Sibuk dalam amal saja, menjalankan perintah Allah. Ke sawah enggak? Ke sawah? Ke sawah juga. Tapi ke sawah dengan niat menghidupkan agama di sawah, mengamalkan agama di sawah, mau ingat kepada Allah di sawah. Ke ladang juga, tapi niatnya untuk sibuk taat kepada Allah di ladang, taat kepada Allah di pasar, taat kepada Allah di kantor. Lain Pak, orang ke sawah sekedar niat ke sawah, dengan orang ke sawah dengan niat taat kepada Allah di sawah, jadinya lain. Dulu para sahabat di sawah, tapi imannya tambah naik. Kemudian dia ke sawah itu niatnya taat sama Allah. Ke pasar lama-lama jadi wali sahabat itu. Loh, ke pasar kok bisa jadi wali? Karena niatnya ke pasar itu untuk taat kepada Allah di dalam pasar, untuk menghidupkan agama di pasar, untuk ingat kepada Allah di pasar, untuk menjalankan syariat di pasar. Ini di pasar imannya naik. Kalau kita di pasar ini kadang-kadang ya pikirannya hanya cari beras, cari duit. Akhirnya ke pasar imannya merosot.
Syekh Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu ta'ala anhu, itu ulama besar zaman tabi'in dulu, tabi'in. Tiap hari ke pasar, sehingga murid-muridnya itu heran, Syekh tiap hari ke pasar atau Syekh, Tuhan ini kan punya derajat sudah sangat tinggi, ulama-ulama jadi murid kamu semua, kok tiap hari ke pasar aja? Kamu ini nggak ngerti, saya itu ke pasar itu untuk saya belajar ingat kepada Allah di tengah-tengah orang lalai. Nah, kelihatannya dia duduk di toko, sebetulnya itu zikir. Nah, di antara doa mustajab adalah doa ketika orang lalai, terus kita doa, itu doa mustajab. Insyaallah kita ingat teman-teman. Jadi tandanya ke pasar ingat kepada Allah, tandanya bagaimana? Kalau ada azan cepat ke masjid. Kalau ada azan ditunda-tunda, itu namanya nggak ingat sama Allah tuh. Beledok, kita ditipu sama setan. Saya ke pasar itu ibadah. Hayya 'ala shalah, nanti aja masih banyak langganan nih dah. Ini nanti zuhur kalau sudah warungnya agak sepi zuhur. Ini namanya tidak ingat sama Allah. Waktu sibuk di ladang, terus ada taskilan 4 bulan, 40 hari, terus kita tinggalkan. Nah, itu tandanya kita ini ke ladang dengan ingat kepada Allah, kayak sahabat dulu, tengah-tengah garap sawah, tahu-tahu dapat komando dari masjid, ini semua harus berangkat ke Tabuk ini, saya perlu orang 30.000. Nabi itu targetnya itu, saya ingin orang 30.000 berangkat ke Tabuk. Ya sudah, ini yang sibuk-sibuk ke sawah di ladang berangkat. Akhirnya sawahnya barokah. Insyaallah kita niat begitu teman-teman. Ini ada jur nih, perlu 50 jamaah, datang 50 orang. Bagaimana ini teman-teman? Kita belajar, di samping kita ini keluar, kita ini harus memikirkan takaza. Ini para sahabat itu keluarnya itu bukan berdasarkan nisab saja, tapi berdasarkan takaza. Kalau Nabi mengendaki sekian, ya sekian jalan gitu. Bukan waktunya saya keluar, kapan-kapan saja. Jadi kita keluar berdasarkan nisab bagus, tapi kita tingkatkan keluar berdasarkan takaza juga. Insyaallah mulai kan? Takaza. Ini perlu jamaah dikirim ke Irian. Kita pikirkan dulu nih. Kita ingin jamaah dikirim ke, tahun ini kita mau kirim jemaah ke Amerika. Bagaimana? Kita niati, insyaallah mulai kan. Dan kita sampaikan sama mahalah kita, halakoh kita, sampaikan lagi. Kita ini kerjanya cuma menyampaikan aja dakwah itu. Nanti Allah yang membangkitkan orang-orang yang mau gitu. Maka Nabi berfirman kepada yang mulia baginda Muhammad SAW, kirimkan pasukan, nanti akan saya kirim malaikat-malaikat bersama pasukan kamu. Infakkan hartamu, nanti saya akan infak juga untuk kamu. Nah, ya orang yang mau tuh kirim dulu, nanti Allah akan kirimkan orang-orang yang tidak mau, Allah akan dikirimkan. Maksudnya hadis itu begitu kurang lebihnya. Yang mau itu dulu berangkat, nanti yang tidak mau Allah akan gerakkan. Uang yang ada itu keluarkan dulu, nanti Allah SWT akan
berikan barokah, datang lagi. Insyaallah mulai kan? Jadi fikir yang kedua itu fikir akhirat. Fikir akhirat itu penting. Nabi mengatakan fikir akhirat itu seperti ibadah 7 tahun. Kita lihat, kita pandang akhirat itu. Keadaan surga yang sekarang itu lagi dibangun besar-besaran. Istana-istana dari emas, istana dari intan. Kamu pandang betul-betul, mau lihat betul-betul. Ini berita dari Nabi mesti benar. Dilihat betul-betul dengan hati kita. Sungai-sungai dari susu, dari madu. Hidup selama-lamanya, mulia selama-lamanya, senang selama-lamanya. Nggak ada orang tua di surga itu, muda semua. Yang tua-tua jadi muda kembali. Yang jelek-jelek, pesek-pesek, nanti jadi ganteng-ganteng semua. Yang di dunia ini pendek, nanti sana jadi tinggi. Yang jelek jadi baik. Yang sakit-sakitan jadi sehat. Selama-lamanya dilayani oleh pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am mansura. Kalau kamu lihat mereka ini kayak mutiara-mutiara yang ditebar, karena banyak itu. Pelayannya itu setiap orang 80.000 paling sedikit. Setiap pelayan bawa makanan, bawa minuman berbeda-beda. Ada yang bawa sate. Kalau senang sate lah, kalau nggak senang sate nggak dibawakan. Ada yang bawa kulupan, ada yang bawa krengsengan, ada yang bawa bakso. Yang keluar suka beli bakso itu loh, hentikan itu. Nanti di surga aja makan bakso yang banyak. Baksonya nggak pakai micin, sehat, dari kun fayakun. Istri-istri yang begitu cantik, bidadari-bidadari. Ini ngerenung ini, kalau kita merenungi bidadari di surga dapat pahala. Tapi kalau merenungi bidadari di dunia, bisa-bisa dapat dosa itu. Jadi kalau mikir akhirat tuh orang dapat pahala. Nanti kalau merenung bawa ke akhirat sana, jangan merenung dunia. Masya Allah, hidup kok enak terus kayak apa aja ya? Dan selama-lamanya. Belum hanya itu, ada yang lebih tinggi lagi. Bisa tiap hari itu sowan kepada Rasulullah di sana. Kalau kita baca taklim itu, para sahabat cerita Rasulullah mengatakan begini. Kita nanti kalau di sana ketemu langsung sama Rasulullah. Nggak usah pakai rawahul Bukhari Muslim, nggak ada, langsung ketemu Rasulullah. Enak nggak kira-kira? Sudah. Di surga itu enak. Kalau kita tahu surga, kita nggak mau balik ke Bluro lagi. Lihat Bluro itu naudzubillah gitu. Betul. Pandang negeri akhirat. Orang itu kalau memandang negeri akhirat jadi pinter. Tapi kalau orang itu memandang dunia jadi bodoh. Dunia ini ditumpuk-tumpuk, setelah itu ditinggalkan, bodoh. Walaupun kamu bikin rumah yang mewah megah lah, setelah jadi kamu mati aja kok. Apa gunanya? Orang tuh kalau mikir dunia jadinya bodoh. Kalau mikir akhirat
akhirnya jadinya pandai. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala mengatakan orang yang paling pandai orang yang mikir akhirat. Insyaallah mulai kan? Kemudian yang ketiga, mikir umat. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kurang lebihnya orang mikir umat itu kayak ibadah 70 tahun. Yang paling berat ini. Kalau mikir yang kedua tadi itu juga Masya Allah luar biasa. Ini asasnya. Kemudian yang ketiga ini mikir umat. Bagaimana umat ini selamat. Mikir umat itu bagaimana dakwah. Kalau kita ini tidak dakwah, nggak mikir umat namanya. Bagaimana umat ini dapat ridho Allah. Bagaimana umat itu masuk surga Allah. Bagaimana umat ini bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu fikir umat. Syekh Ilyas rahimahullah melihat ada orang wudhu, wudhunya tidak tertib, nangis. Ini orang pikir umat namanya. Ini ada umat wudhu belum bisa, nanti saya bagaimana kalau ditanya oleh Allah. Ini namanya fikir. Orang itu kalau punya fikir, punya tanggung jawab, akhirnya nangisan. Kayak saya lihat itu, melihat masjid kosong nangis. Ini masjid kosong kayak begini, kalau saya tidak buat usaha sungguh-sungguh, nanti bagaimana hubungan saya dengan Allah. Sunnah-sunnah Nabi ditinggalkan. Kalau saya tidak usaha sungguh-sungguh, nanti kalau saya di akhirat mau jumpa Rasulullah, bagaimana saya? Muka saya taruh di mana? Pikir umat, tanggung jawab. Jadi kita dakwah ini bukan untuk laporan ke tim taskil. Pokoknya tempat saya hidup 5 amal. Tapi ini untuk laporan kepada Rasulullah nanti di akhirat semuanya. Bagaimana semuanya kan? Pikir sungguh-sungguh. Caranya mikir umat itu dengan dakwah. Nah kalau kita ada pikir, berarti kita ini ada sayang pada umat. Orang yang sayang pada umat akan disayangi oleh Allah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang sayang pada umat disayangi oleh Allah. Kalau disayangi oleh Allah, doanya makbul nggak kira-kira? Kehidupannya jadi baik nggak kira-kira? Baik. Maka kita dakwah ini bukan niatnya mau apa, karena kita ini orang baik, bukan, supaya kita ini disayangi oleh Allah. Niatnya begitu itu. Nanti kalau disayangi oleh Allah, beres masalah semuanya. Maka jangan sampai dakwah ini ditinggalkan, walaupun bagaimanapun keadaannya. Punya duit dakwah, nggak punya duit ya dakwah. Sehat ya dakwah, sakit ya dakwah. Insyaallah mulai kan? Punya teman dakwah, nggak punya teman ya dakwah terus. Maka Allah kasih contoh kita dai-dai yang diridhoi oleh Allah, yaitu Nabi dan para Nabi dan para sahabat. Ada Nabi itu nggak dapat taskilan terus saja. Dalam satu hadis dikatakan Allah tampakkan nabi-nabi kepada aku, kata Nabi. Ada Nabi punya umat banyak. Ada Nabi itu punya umat cuma 2. Ada Nabi punya umat cuma 1. Bahkan ada Nabi itu nggak punya umat sama sekali. Nabi nggak punya umat itu gimana? Maksudnya supaya orang Bluro itu sabar. Kalau Allah menghendaki 1 juta orang juga bisa, 1 miliar orang sedetik juga bisa. Allah tuh kalau menghendaki apa saja jadi ya jadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu
memberikan pelajaran buat kita ini supaya kita tahu agama ini mahal. Agama ini mahal. Dapat orang ya dakwah, nggak dapat orang ya dakwah terus. Insyaallah mulai kan? Saya ini sudah dakwah sudah 20 tahun, Pak. Kok nggak ada orang gubris? Bagaimana ini? Ya mungkin kamu itu warisannya Nabi Nuh. Ya. Gak ada orang gubris. Kamu hebat mana dengan Nabi Nuh? Nabi Nuh nggak ada yang gubris, nggak sambat loh. Kamu kok sambat saja itu loh. Terus dakwah. Insyaallah mulai kan? Nabi Isa itu yang mau ikut itu cuma 12 orang. Padahal Nabi ulil azmi, ruhullah. Kalau doa itu orang mati hidup lagi. Orang sudah di kuburan didoain Nabi Isa hidup lagi. Golek taskilan angel ini. Jadi orang itu untuk taskilan ini ya banyak rizki ini. Oke, kalau aku mau sakti ya taskilan gak mau orang karuan. Mungkin rizkimu cilik banyak taskil kayak neng. Rizkimu rizki sabar. Itu taskilannya sabar aja, tahu jo leren loh ya. Pokoknya jangan leren, terus saja. Wong Nabi nggak ada orang lebih sakti dari para Nabi. Ada yang tidak dapat taskilan. Nah, kalau tidak dapat taskilan, terus istiqomah. Dapat taskilan, disyukuri. Nggak dapat taskilan, sabar. Insyaallah mulai kan. Dapat enak. Saya itu nggak peduli dengan apa yang terjadi, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, saya tidak peduli dengan apa yang terjadi. Kalau menyusahkan, saya sudah punya kendaraan, namanya kendaraan sabar. Kalau menyenangkan, saya sudah punya kendaraan, namanya syukur. Sudah. Apapun yang terjadi sudah nggak usah repot-repot. Nggak enak tak? Sabar, di kendaraan sabar jalan. Enak syukur, sudah enak tak? Kan ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Dan juga karena tidak tahu saya, kata beliau, kebaikan itu ada di dalam yang menyenangkan atau di dalam yang menyusahkan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang yang kamu benci itu justru yang terbaik. Jadi kita ini manusia ini nggak nutut dengan hikmah-hikmah Allah itu. Mungkin kalau kita ini dakwah itu mudah gitu, malah kita jadi sombong hanya ke neraka jadinya. Maka disulit-sulitkan ini, pokoknya Allah Maha tahu. Maha tahu. Saya ini sebetulnya kalau ada Innova 1 gitu, itu ke markas itu ya enak, tak aja terus. Ternyata setelah punya Innova ngeluyur terus. Bukan tak aja terus, ngeluyur terus. Malah biasanya iktikaf, sekarang punya mobil, taklim akhir hilang. Ya, sekarang bagaimana? Kita ini jangan mengira bahwa yang menyenangkan itu mesti baik. Kadang-kadang yang menyenangkan itu tidak baik buat kita. Allah lebih tahu. Maka apapun yang Allah kasih pada kita ini syukur saja, ridho saja. Kasih banyak ridho, kasih sedikit ridho, yang penting istiqomah. Insyaallah mulai kan? Istiqomah. Di depan ridho, di belakangnya ridho. Kalau saya disuruh bayan ya saya datang ke markas. Kalau nggak suruh bayan ya nggak datang. Oh, nunggu jenenge rapi toh. Ya. Kabeh nunggu. Dengar ya dapat pahala, bayan ya dapat pahala. Yang penting kita istiqomah. Kalau saya jadi amir ya saya siap. Nanti kalau jadi makmur, wah enggak saya.
Kalau usulan saya diterima, saya ya bismillah. Tapi usulan saya ditolak terus, saya ini dianggap apa? Nggak mau saya. Ya, jangan begitu. Usulan diterima, jalan. Nggak diterima ya jalan terus. Pokoknya kita musyawarah, diterima nggak diterima sudah dapat pahala. Sekarang ini kita masuk pabrik, yang punya pabrik itu bilang, kamu ini semua gajinya sama. Ya kok bisa sama bagaimana? Ya, ini pabrik saya kok, pokoknya gajinya sama. Direktur 1 juta, kuli bagian nyapu, yang bagian jaga pintu duduk ya 1 juta, sama. Oh begitu tertibnya. Iya sama pokoknya. Yang bikin amplop ya 1 juta. Yang bikin duduk tok nerima tamu 1 juta. Ya kamu pilih apa? Direktur apa bagian nunggu pintu? Nunggu pintu aja Pak. Gajinya sama aja. Direktur mumet saya nanti. Suruh mumet. Saya tunggu pintu aja. Gajinya sama toh? Sama. Nah, dalam dakwah itu gajinya sama. Mana yang paling ikhlas itu yang paling dapat pahala banyak. Maka di belakang jalan, di depannya jalan, suruh mimpinnya jalan, dipimpinnya jalan. Insya Allah mulai kan? Maka Sayyidina Umar itu mudzakarah. Siapakah orang Islam yang pahalanya paling banyak? Maka orang-orang semua itu mufakat, yang pahalanya paling banyak Amirul Mukminin, karena yang ngatur semua kerja. Sayyidina Umar mengatakan tidak, yang paling banyak pahalanya itu orang di belakang dikasih tugas apa aja siap, itu yang paling banyak pahalanya. Walaupun Amir, tapi kalau kerjanya itu milih-milih, ya nanti pahalanya sedikit. Walaupun di belakang siap apapun kerja, itu pahalanya yang paling banyak, kata Sayyidina Umar dalam hadits sahabat cerita. Nah kita ini di dalam dakwah ini jangan ada yang wah dalam dakwah ini nasib saya kurang baik. Di belakang terus, diseneni terus. Oh enak yang orang-orang tua tinggal duduk marah-marah, targhib. Ini kalau nggak dapat jamaah, targhib lagi. Aduh, nasib saya ini kurang baik. Jangan begitu nyalain. Itu marahi orang itu juga kesel teman. Ya. Jangan kamu kira itu orang marah itu nggak kesel. Kesel, dimarahi ya kesel, marah ya kesel. Kalau ikhlas dapat ganjaran semua. Nah, dalam dakwah ini kita mikir akhirat saja. Walaupun saja saya jadi keset, tapi kalau nanti di akhirat itu masuk surga jadi raja-raja di surga, ya nggak apa-apa. Di dunia semua orang menyanjung, tapi di akhirat nggak diterima. Aduh, malah izin kita nanti. Di dunia sudah terkenal orang baik, di akhirat nggak diterima, kayak apa malu kitanya. Maka kita pikir akhirat saja. Insyaallah kita niat semua kan? Insyaallah. Kalau kita dimarahi orang, dihina orang, mikir akhirat. Semoga saya nanti diterima di akhirat. Tak syafaati itu orang-orang yang marah sama saya itu. Begitu. Ulama-ulama dulu tuh begitu. Kalau dimarahi orang, pikirannya ya, biar aja dia marah. Yang penting saya ini lurus. Nanti di akhirat saya syafaati biar malu dia. Di akhirat saja. Di dunia biar orang nggak tahu biar. Insyaallah mulai kan? Ini nama fikir umat. Fikir umat itu dengan dakwah. Dakwah itu dengan mengeluarkan jamaah 5 amal masjid.
Kalau nggak ada pengeluaran jamaah, ya dakwah ini nggak jalan. Kalau tidak ada orang yang menyiapkan waktu untuk dakwah, dakwah nggak jalan. Pondok ini bangunannya besar, tapi nggak ada orang yang menyiapkan waktu untuk ngaji. Bagaimana kira-kira? Ya buyar pondok itu. Namanya bangunan bukan pondok. Pasar, gede pasarnya itu satu kampung, tapi tidak ada orang yang menyiapkan waktu untuk pasar. Ya nggak ada gunanya. Jadi untuk wujudnya dakwah itu harus kita menyiapkan waktu untuk dakwah. Insyaallah malaikat. Kita jaga nisab kita dan kita tingkatkan dengan kita ini usaha takaza kita penuhi. Hari-hari bentuk jamaah, hari-hari bentuk jamaah, dari bentuk jamaah. Bukan nunggu jur. Nanti kalau ada jur, oh bingung bentuk jamaah. Nah iya kalau nyawa kamu sampai jur. Hari-hari itu jur. Hari-hari bentuk jamaah, hari-hari keluarkan jamaah. Karena hari-hari itu mungkin itulah hari terakhir kita di dunia ini. Nggak apa-apa kita mati kalau sudah dapat taskilan banyak, sehingga amal kita diteruskan sama orang-orang lain. Insyaallah malaikat. Nah, hari-hari pikir jamaah. Walaupun di rumah itu atau di mahalah kita cuma satu orang, tapi fikir keluarkan jamaah. Baru mikir saja seperti ibadah 70 tahun. Jangan karena tempat saya itu kargonya baru satu, Pak, bagaimana mengeluarkan jamaah? Kamu mikir. Setelah mikir terus gerak. Doa, nangis sama Allah. Sudah gitu aja kamu kerjanya. Hasilnya itu bukan urusan kamu, hasilnya urusannya Allah. Kerja dengan Allah itu yang penting kerjanya, bukan hasilnya. Karena Allah itu tidak perlu hasil. Maka Nabi Nuh yang nggak dapat taskilan kecuali sedikit, ya salamun ala Nuhin fil alamin. Allah mengucapkan salam pada Nabi Nuh. Yang dapat taskilan banyak ya dapat salam, yang tidak dapat taskilan ya dapat salam. Yang taskilan sedikit banyak semua dapat salam, dapat ridha dari Allah SWT. Maka yang dituntut dari manusia itu istiqomahnya, bukan hasilnya. Kalau kamu kerja sama saya di sawah saya, yang saya tanya, berapa hektar yang kamu cangkul nih selama 1 bulan ini? Karena saya perlu dengan sawah. Tapi kalau Allah tidak perlu dengan makhluknya, yang ditanya oleh Allah, apa yang kamu kerjakan? Allah itu tanya, apa yang kamu kerjakan? Bukan, bagaimana hasilnya? Bukan. Kalau tim taskil tanya, berapa hasilnya? Karena tim taskil itu perlu dengan jamaah. Kalau nanti di akhirat tidak ditanya, berapa jamaah yang kamu keluarkan? Enggak. Apa yang telah kamu buat? Tempat saya itu gak ada orang mau keluar. Loh, bukan itu yang ditanyakan. Nah, kamu buat apa? Saya tidak buat apa-apa. Lah itu pentung gak kira. Yang ditanyakan di akhir itu apa yang kamu buat, bukan apa hasilnya. Maka dakwah itu yang ditanyakan tuh, yang paling banyak itu jangan tanya hasilnya, tanya apa yang dibuat. Kamu bagaimana buat 2,5 jam? Berapa menit kamu 2,5 jamnya itu? 2,5 jam itu sudah jelas 150 menit. Iya, 2,5 jam itu sudah jelas 150 menit. Tapi kamu itu berapa menit? Nah ini nanti yang tanyakan. Bukan tanya 2,5 jamnya. Itu pelajaran di SD sudah ada 2,5 jam itu. Yang ditanya kita buat berapa menit. Insya Allah kita lihat semua kan? 3 hari, apa yang kamu buat selama 3 hari? Apa yang kamu buat selama 40 hari? Apa yang kamu buat selama 4 bulan? Apa yang kamu buat di masjid kamu? Itulah yang kita siapkan untuk kita menghadap pada Allah. Dan sudah sunnatullah semuanya kan. Kalau orang itu niatnya benar, amalannya benar itu, nanti amalannya itu satu saat Allah akan jadikan asbab hidayah.
Walaupun awal-awalnya sepertinya nggak ada hasilnya. Itu sudah pengalaman orang-orang dulu begitu. Baginda Nabi pergi ke Taif, semua orang nolak. Tapi akhirnya semua orang Taif menerima. Di Mekah 1-2 orang terima, mayoritas menolak. Tapi akhirnya menerima semua. Jadi kita dalam dakwah ini husnudzon, asalkan istiqomah, ikhlas karena Allah, satu saat mesti ada hasilnya. Nabi Nuh itu kelihatannya hasilnya sedikit, kelihatannya, tapi banyak sebetulnya. Pada zaman Nabi Nuh masih hidup, kelihatannya hasilnya cuma 40 orang kerja selama 950 tahun. Loh, tapi semula kan Allah kasih hasil Nabi Nuh itu dari cara yang lain yang tidak dikira-kira. Ternyata umatnya yang cuma 40 orang itu nggak ada yang beranak. Yang punya anak cuma Nabi Nuh saja. Punya anak 3, Ham, Sam, Yafis, yang akhirnya keturunan Nabi Nuh itulah yang memenuhi dunia. Jadi semua ini keturunan Nabi Nuh, termasuk para nabi kita yang mulia, baginda Muhammad SAW. Orang Arab, orang Jawa, orang mana-mana ini semua ini anak turunan Nabi Nuh, kan akhirnya Nabi Nuh dapat pahala juga. Ini semua anak cucunya semua. Jadi Allah tuh kalau kasih orang itu nggak disangka-sangka. Kelihatannya nggak dapat, tapi ternyata dapat gitu. Kelihatannya tidak dapat, tapi ternyata dapat. Barokahnya itu justru setelah wafatnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Hanya keturunan Nuh saja yang aku jadikan masih tinggal di dunia ini. Kita ini semua keturunan Nabi Nuh. Maka kalau kita ini menghadapi masalah, kita sabar kayak Nabi Nuh, insyaallah. Malaikat pikir umat semula kan hari-hari sampai dari kebiasaan. Tidak ada hari tanpa dakwah, tidak ada hari tanpa mengeluarkan jamaah, tidak ada hari tanpa 5 amal masjid. Kalau kita itu istiqomah, insyaallah kita mati dalam dakwah, itulah keberhasilan kita. Insyaallah mati dalam amal, itulah keberhasilan kita. Ini 50 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, ini semua orang yang di sini insya Allah sudah nggak ada. Saya juga, kamu juga, sama, sudah di akhirat semua. Tapi kalau waktu itu di akhirat semua ketemu lagi di surga, senang nggak kira-kira semua? Masya Allah, nggak usah 50 tahun kedawan, 20 tahun aja insya Allah sudah habisin orang. Paling tinggal 1-2 aja. Apalagi yang tua-tua itu dekat sudah insya Allah. Tapi kita mati, kita bikin majelis lagi begini di surga. Kargozari, orang Bloro Kargozari. Dulu dudunya bagaimana? Senang nggak kira-kira? Insya Allah. Dan ini semua kan, ini waktu luar biasa. Ini termasuk 10 hari Dzulhijjah yang dikatakan oleh Nabi, tidak ada amalan soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh dalam 10 hari pertama bulan besar. Jadi ini jangan ada yang berpikir pulang ini. Tidak ada hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka ini digunakan untuk puasa, digunakan untuk zikir, gunakan untuk keluar juga, insya Allah. Kan? Maka yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, atau sampai nanti 10 hari, sampai hari raya. Dan di hari raya itu keluar. Nah, ini kan nggak bagian selamatan, bagian-bagian. Nah, insya Allah. Bagian nggak kira-kira? Kalau rizkinya ada ya bagian. Kalau rizkinya nggak ada, walaupun di rumah nggak ada yang korban, ya nggak makan kamu. Ya.
Maka ini 10 hari pertama untuk amal yang sebanyak-banyaknya. Insyaallah malaikat yang mau keluar 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silakan berdiri ke selatan. Monggo. Tambah masa, sisa masa, monggo. Sepuluh hari Dzulhijjah. Empat bulan 40 hari tambah masa, sisa masa.